Ayo lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam Ibn Taimiyah rahimahullah taala. Wa in kana maqsudus sa'ili ma'rifata ma fihi ismi min as-sifati Mukhtasati bihi. Fala budda min qadrin za'idin ala ta'inil musamma mislu ay yas'ala anil quddus salamul mu'min wa qad alima anna Allah lakinna muradahu ma ma'na kaunihi quddusan salaman mu'minan wa nahwa. Perhatikan ini beliau berpindah menjelaskan tentang cabang dari pembahasan ini, yaitu dia inginkan makna dari lafaz-lafaz yang berbeda tersebut. Sudah disebutkan tadi bahwasanya lafaznya berbeda tapi yang diinginkan satu, tapi dia ingin mengetahui makna dari lafaz-lafaz yang tadi. Walaupun yang diinginkan satu, dia sudah tahu itu, kemudian apa makna lafaz yang berbeda tersebut. Kata Syekh, wa in kana maqsudus sa'ili ma'rifata ma fil ismi min as-sifatil mukhtassati bih, fala budda min qadrin za'idin ala ta'yinil musamma. Subhanallah. Ini kedetailan ilmu para as-salaf. Jadi sekarang dia tidak tanya ini makna ini, lafaz ini, dia sudah tahu, kembalinya ke satu. Tapi dia mau tahu apa makna yang bisa diambil dari lafaz-lafaz tersebut. Perhatikan, jika maksud as-sa'il yang bertanya adalah ma'rifah, mengenal, mengetahui, memahami apa yang ada pada isim dari nama-nama tersebut, dari sifat yang khusus untuk isim itu, maka tidak boleh tidak harus ada min qadrin za'idin, ada kadar tambahan, kadar lebih dalam menetapkan al-musamma. Ya, dengan contoh akan jelas. Contoh misal ayas'ala an al-quddus salamul mu'min. Ada orang bertanya tentang al-quddus as-salam al-mu'min. Wa qad alima annahu Allah. Dalam keadaan dia sudah tahu yang diinginkan al-quddus as-salam al-mu'min dan seterusnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah tahu. Ya, berdasarkan jenis yang pertama ini ya, saya sudah diuraikan tuh. Ya, sama Nabi namanya Ahmad Al-Mahi Al-Hasyari, kembali ke satu, itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama juga ini, dia sudah tahu bahwasanya ini adalah Allah Subhanahu wa taala, tapi dia ingin tahu lakinna muradahu ma ma'na kaunihi quddusan salaman mu'minan wa nahwa dzalik. Tapi yang diinginkan adalah apa makna kudus, salam, mukmin. Bisa paham ini? Ini ada kadar tambahan. Ya, ada kadar tambahan. Ya, dia sudah tahu bahwasanya ini semua adalah Allah. Itu nama-nama Allah, Al-Asmaul Husna. Tapi apa maknanya? Dijelaskan lebih lanjut. Ya, karena tentunya Al-Quddus nama Allah. Betul, kembali kepada Allah. Ya, tapi dia memiliki makna yang berbeda dengan makna as-salam dan al-mu'min. Ada makna-makna yang berbeda. Ini dikatakan tadi as-sifatil mukhtassati bihi. Ya, sifat yang khusus untuk dia dengan lafaz itu, dengan lafaz. Lanjut. Qala idza urifa hadza fasalaf katsiran ma yukhbiruna an bi ibaratin tadullu ala ainihi wa in kana fiha min sifati ma laysa fil ism al-akhar. Subhanallah. Terus. Kaman yaqul Ahmad huwa al-hasir wal mahi wal akib wal quddus huwa ghafurur rahim, ay annal musamma wahid. Annal musamma wahid. Terus. La anna hadhihi sifata hiya hadhihi sifatu. Wa ma'lumun anna hadha laysa ikhtilafa qadatin kama yadhunnu ba'dun nas. Subhanallah. Jika idza urifa hadza, jika ini sudah diketahui, dipahami, maka para salaf itu katsiran ma yu'abbiruna 'anil musamma bi'ibaratin tadullu ala ainihi wa in kana fiha min as-sifati ma laysa fil ismil akhar. Jadi para salaf dahulu itu banyak mereka mengungkapkan
sesuatu al-musamma dengan ungkapan yang menunjukkan kepada ainnya. Seperti as-sayf kemarin, al-muhannad, as-sarim, itu kembali ke as-sayf kan? Ya. Bisa dipahami ini? Nama-nama Allah, nama-nama Al-Quran, nama-nama Nabi. Mereka ungkapkan dengan ini jika satu. Ya. Bisa paham ini? Walaupun fiha, pada takdir tersebut, ibarat tersebut, ibarah fiha, ha kembali ke ibarah, ungkapan tersebut, takdir tersebut, penamaan tersebut, padanya terdapat sifat yang tidak ada pada sifat yang lainnya. Seperti misalnya al-muhannad, ini ada makna di sini, sifat yang tidak ada pada as-sarim dan seterusnya. Sama juga as-salam, al-mu'min, al-muhaimin dan yang lainnya. Ini ada makna pada lafaz-lafaz itu, ada makna yang khusus dia, tidak ada pada nama yang lainnya. Tapi ini kan satu. Bisa paham ya? Kaman yaqulu Ahmad huwal hashir wal mahi wal aqib. Ini apa? Nama-namanya Nabi. Penekanan pada al-hashir ada makna yang tidak ada pada al-mahi. Pada al-mahi ada makna yang tidak ada pada al-aqib. Yang mana semuanya kembali kepada satu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula wal quddus huwal ghafurur rahim. Al-Qudus ada makna padanya yang tidak ada pada makna Al-Ghafur. Al-Ghafur juga ada makna yang tidak pada Ar-Rahim, berbeda. Bahkan ada nama yang akar katanya sama tapi penekanan makna berbeda. Subhanallah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, asal katanya rahmah, tapi Ar-Rahman Ar-Rahim punya perbedaan. Disebutkan oleh para ulama. Bisa memilih? Disebutkan oleh para ulama. Coba lihat. Sampai seperti itu. Ya, padahal satu akar kata. Tapi karena beda lafaz, ada makna yang tidak ada pada lafaz ini. Bisa paham ini? Ya tidak ada. Nah, ini Syekh tutup. Perhatikan. Jadi ini semua ay annal musamma wahid. Yang dinamakan ini sama, satu. Al-Qudus, Al-Ghafur, Ar-Rahim, satu. Itu Allah. Ahmad, Al-Hashir, Al-Mahi, Al-Aqib, satu. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La anna hadhihi sifata hiya hadhihi sifat, bukan berarti ya sifat ini yang ada pada al-hashir itu sama dengan pada al-mahi, sama dengan pada al-aqib. Tidak, bukan itu yang mereka inginkan. Yang sama musammanya yang dinamakan ya satu, tapi makna tetap ada perbedaan. Ada makna khusus, ada makna tersendiri pada lafaz tersebut. Nah, ini saya bilang kemarin, ini yang begini semakin banyak kita tahu perbedaan ini akan semakin menambah ilmu kita, ma'rifat kita. Berarti subhanallah sekali maknanya. Beda orang kalau cuma tahu satu nama Allah, dua nama Allah, tiga, berbeda dengan yang tahu 100 nama Allah subhanahu wa ta'ala, 99 nama Allah. Beda. Bisa paham ini? Begitu pula sifat-sifat Allah. Nah, sama juga ya. Bisa paham ya? Baik. Nabi, namanya Nabi itu mungkin ada atau banyak di antara kaum muslimin yang tahu cuma nama satu saja, itu Muhammad. Ya, mungkin ada hafalan Qur'annya tuh, sering baca Quran dia tahu Ahmad, dua. Dia tahu yang lainnya. Ya, Al-Hashir, Al-Aqib, Al-Mahi. Bisa paham ya? Nah, ini ilmunya beda. Bisa paham ini? Jadi bukan berarti sifat yang ada pada nama ini A misalnya ada pada B, C, tidak. Tetap ada sifat yang khusus, walaupun sekali lagi yang dinamakan satu, yang diingat satu. Wa ma'lumun anna hadza laisa ikhtilafat tadaddin kama yadhunnu ba'dun nas, dan dimaklumi, dipahami, sangat dimengerti bahwasanya khilaf seperti ini, perselisihan seperti ini, ikhtilaf seperti ini bukan ikhtilaf tadad yang tidak bisa dikompromikan. Ya, yang orang saling apalagi saling hajar. Ya, ini hati-hati kalian para santri. Ya, para penuntut ilmu, ya, masalah-masalah khilafiyah, khilaf tanawu atau khilaf masalah fikhiyah saja kalian sampai membangun apa sikap wala wal marosid, hati-hati, konyol kalian kalau begitu. Ya, tak masuk akal kita mau bersepakat semua dalam satu mazhab, satu pendapat, tidak bisa. Paham ini? Bisa paham ya? Itu ada pembahasannya, khususnya dalam pembahasan manhaj akidah. Bisa paham ini? Ini sebagaimana yang disangka oleh banyak dari manusia. Ini ikhtilaf apa namanya? Ini ikhtilaf tanawu. Terus misalu dzalik tarfiruhum min syiratil mustaqim wa qala ba'duhum wal qur'anu
أي اتباعه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي الذي رواه الترمذي ورواه أبو نعيم من طرق متعددة هو حبل الله المتين وذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم. Coba lihat ini. Beliau belum berpindah, masih membawakan contoh. Contoh yang seperti ini kata beliau. Jadi kalau kita lihat isim isyarat ini mungkin kembali yang paling dekat. Yang tadi barusan disebutkan bahwasanya perbedaan lafaz, ibarat, ungkapan yang mereka gunakan para salafus saleh dalam menafsirkan sesuatu itu yang diinginkan adalah satu perkara. Tapi di setiap ungkapan mereka ada makna khusus yang terkandung pada lafaz itu yang tidak ada pada makna lain. Sekarang contoh tafsiruhum lis-siratil mustaqim. Tafsir mereka tentang as-siratul mustaqim. Apa itu as-siratul mustaqim? Faqala ba'dhum, sebagian mereka berkata huwal Quran. As-siratul mustaqim adalah Al-Quran. Ai ittiba'uhu, itu apa? Kita mengikuti Al-Quran, itu jalannya lurus. Ya, liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadis Ali alladhi rawahu at-Tirmidzi. Itu dalam hadis Ali. Ini dalil mereka ya. Hadis Ali yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Wa rawahu Abu Nu'aim min turuqin muta'addidah, dan Abu Nu'aim meriwayatkan dari jalan-jalan yang banyak. As-siratul mustaqim adalah hablullahi matin wa dzikrul hakim wa huwa as-siratul mustaqim. Ayo, sudah beda nih berapa ini? Bisa paham ini? Tapi yang ingat satu. Ada pertentangan? Tidak ada. Tidak ada. Paham ini? Baik. Waqala, lanjut. Waqala ba'duhum wal Islam. Sebagian berkata itu sebagian salaf, wa ba'du salaf wal Islam. As-siratul mustaqim wal Islam. Sekarang saya tanya, dari tadi Al-Quran dan seterusnya, ini ada pertentangan dengan yang terakhir ini Al-Islam? Tidak ada. Islam, ittiba'ul Quran Islam, laksanakan perintah, jauh larangan, ada dalam Al-Quran, itu Islam. Bisa paham ini? Dan itulah habdullah dan seterusnya. Inilah as-siratul mustaqim. Apa dalilnya? Kenapa dikatakan Al-Islam? ثم قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النواس بن سمعان الذي رواه الترمذي وغيره ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران. Itu musanna ya, musanna mudhaf, dibuang nunnya. Terus suraini abwabun mufattahatun wa 'alal abwabi saturun murkhatun wa da'in yad'u min fawqi sirati wa da'in yad'u 'ala ra'si sirati. Qala fasiratul mustaqimu huwal islamu fasurani hududullah wal abwabu mufattahatu maharimullahi wa da'i 'ala ra'si sirati kitabullahi wa da'i fawqa sirati wa idullahi fi qalbi kulli mu'min. Ini hadis yang sangat agung ya. Kalau antum ada waktu untuk baca syarahnya ya. Ini hadis ini antum bisa lihat di akhir kitab Ahaditsul Akhlaq, pembahasan terakhir ya, dan di akhir di dars terakhir itu. Ini antum tahu Ahaditsul Akhlaq, kitabnya Syekh Abdul Razak hafizahullah. Itu yang di bagian terakhir itu yang disendirikan dengan materi Asyrul Qawaid fi Tazkiyatin Nafs. Jadi yang punya kitab itu Haditsun Nafs, Haditsul Akhlaq, silakan buka bab terakhir. Bab terakhir itu antum lihat yang ada adalah kitab Asyrul Qawaid fi Tazkiyatin Nafs. Di akhir dari kitab itu atau bab itu ada sebutan. Ya, dan ini sudah didaurahkan oleh guru kita Syekh Ustaz Dzulqarnain hafizahullah waktu di Takalar Galisong ya, di persimpangan jalan Kota Askala judulnya. Ini yang dibahas bagus sekali ya. Ini perumpamaan, Allah beri perumpamaan masalan siratan mustaqiman, jalan yang lurus, yang mana di kiri kanan wa ala jambatay sirat, kiri kanan jalan tersebut ada surah, ada dua pagar ya. Wafi surain, di pagar-pagar ini ada abwab, ada pintu-pintu yang mufattahah, yang terbuka. Tapi tidak polos begitu terbuka. Di pintu itu alal abwab suturun murkhat. Ada sutur, ada siter, ada gorden kalau kita, tirai-tirai yang menjulur ke bawah.
menutupi. Tapi tirai je lah, bukan pintu. Ya, jadi maksudnya bukan daun pintu maksudnya. Pintu, ya kalau kita bilang kusennya saja, tidak ada daunnya. Yang ada tirai, gorden. Ya, kayak gorden seperti tirai, menutup, teruntai dari atas ke bawah, murhab. Wada'in yad'una min fawqis sirat. Dan ada dai, seorang dai yang menyuruh di atas as-sirat. Dan ada dai yang menyuruh di ujung as-sirat. Ini ringkas ya. Ini seingat saya ada kelengkapan hadis. Ini siapa yang jadi setiap pintu ini ada yang menyuruh. Syaitan menyuruh. Siapa yang mengiyakan seruannya maka akan dilempar ke neraka jahanam. Nanti dilihat tafsirnya. Fasiratul mustaqim wal Islam. Jalan yang lurus itu adalah Islam. Wasuran, dua pagar yang membentang kiri kanan jalan itu adalah hududullah, batasan-batasan Allah. Ya, paham ini? Hududullah, batasan-batasan Allah. Paham ini? Wal abwabul mufattahah maharimullah. Pintu-pintu yang terbuka itu adalah perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dai yang ada di ujung jalan adalah kitabullah. Dan dai yang ada di atas jalan adalah wa'idullah yang ada pada setiap hati seorang mukmin. Coba lihat antum kalau mau melanggar apa itu antum rasa ada di hati. Paham ini? Ini wa'idullah fi qalbi kulli mukmin. Ala kulli hal, ini beliau cuma bawakan sebagai syahid saja. Ya, bahwasanya ini ada tafsir as-siratul mustaqim dengan Islam ya. Ini bukan tempatnya kita syarah ini hadis. Barakallahu fikum. Nah, itu yang saya katakan tadi, kalau antum bisa lihat kembali hadis ini, kelengkapannya dan maknanya itu bagus sekali. Ya, bagus sekali. Ini maksudnya analogi ya. Ada perumpamaan, permisalan yang Nabi sebutkan. Sehingga kita paham ini, kita walaupun kita tidak sedang di atas jalan, ya kita sedang di masjid ya, bukan di jalanan. Dan kita ini ibaratnya sedang berjalan. Di kiri kanan kita ada pagar. Ya, ada pagar. Ini batasan Allah. Di pagar-pagar ini ada pintu-pintu yang terbuka. Hanya tirai yang menutup. Ya, dan ada setiap pintu ada syaitannya. Rudi, ayo. Mat. Ayo. Ini. Ya, maharimullah, coba lihat antum lihat. Syaitan, jin dan manusia itu bahu mengajak kita untuk jatuh kepada yang diharamkan, dan yang paling besar adalah kesyirikan. Naudzubillah. Paham ini? Coba lihat di YouTube sana. Ya? Bisa paham ini? Lanjut. ثم قال فهذان القولان متفقان لأن الدين الإسلامي. Sebelumnya saya kerucutkan ya. Jadi itu yang beliau sebutkan dari riwayat yang pertama. Ya, Hablullahil matin wa dzikrul hakim huwa as-siratul mustaqim. Antum fokus kepada Al-Qur'annya nah. Ya. Antum fokus kepada Al-Qur'annya. Di riwayat yang kedua fokus kepada Islam. Jadi beliau yang beliau inginkan hanya dua makna ini dulu. Bahwasanya as-siratul mustaqim ada Islam, ada Al-Qur'an. Yang pertama Al-Qur'an, beliau sebutkan dalilnya hadis Ali. Ya. Riwayat At-Tirmidzi dan ada Abu Nuaim. Dan yang tafsir kedua Islam, siratul mustaqim adalah Islam. Ini riwayat siapa? An-Nawas bin Sam'an. Riwayat Tirmidzi dan ini. Sehingga beliau simpulkan, kata beliau, fahadanil qaulani muttafiqan. Dua pendapat ini, penafsiran as-siratul mustaqim dengan dua penafsiran ini, yaitu apa? Yang pertama Al-Qur'an, yang kedua Al-Islam. Ini sama, bersepakat. Kenapa? Lianna dina Islami wattiba'ul Qur'an. Karena agama Islam itu mengikuti Al-Qur'an. Ya. Ya enggak? Mana ada orang mau berislam tapi dia tidak mau mengambil Al-Qur'an? Nauzubillah. Bisa paham ini? Bisa paham ya? Ini maksudnya. Jadi dua pendapat yang bermaksud adalah, ayo semua. Dua pendapat yang bermaksud adalah Al-Qur'an di pendapat pertama, yang kedua Al-Islam. Itu penafsiran dari as-sirat al-mustaqim. Terus. Minhum nabbaha ala wasfin Ghairil wasfil akhar. Perhatikan. Akan tetapi, ya jadi ini beliau bilang ini sama kan?
Maksudnya tidak ada pertentangan, muttafiq, bersepakat. Maksudnya kalau sama, tidak ada pertentangan. Dua memang tapi sama. Akan tetapi kata Syekh, setiap dari lafaz Al-Quran, ittiba'ul Quran, al-Islam, ya, ini nabbaha ala wasfin, ini menekankan satu sifat, satu makna yang tidak ada pada bukan sifat yang ada pada yang lainnya. Jadi tafsir pertama itu Al-Quran, ittiba'ul Quran, ini menekankan suatu makna yang tidak ada pada tafsir al-Islam. Walaupun kalau kita lihat ini kan sama saja. Ya, kembali ke satu perkara ya enggak? Baik. Kama lanjut. Kama anna lafdhu as-siratin yus'iru bi wasfi salis. Ini wasfi salis. Bagaimana lafaz sirat itu sendiri? Ya, ini mengesankan sifat yang ketiga. Kan ada yang ditafsirkan, ada tafsirnya dua. Kalau digabung dengan yang ditafsirkan, ini dari asiratnya itu sendiri ada makna yang lainnya tentunya. Bisa paham? Antum lihat nggak Asmaul Husna? Siapa Ar-Rahman? Allah. Ar-Rahim? Allah. Al-Malik? Allah. Al-Qudus, As-Salam, Al-Muhaimin. Ya. Apakah berarti Allah tidak memiliki lafaz Allah, nama Allah ini tidak memiliki makna tertentu? Ada lagi, lain lagi. Ya, itu dzul uluhiyah. Ya enggak? Jangan tafsir nama yang lain saja kita baca. Nama lafaz Allah sendiri luar biasa, para ulama menguraikan. Bahkan dari lafaz Allah itu sendiri nampak bahwasanya hanya Allah yang berhak untuk diibadahi, disembah. Ya, sama ini. Tiga as-sirat. Ini yang ditafsirkan. Tafsirnya Al-Quran, Al-Islam. Kata beliau, Al-Islam ada makna tertentu, Al-Quran ada makna tertentu, dan as-sirat sendiri ada makna yang ketiga. Ini maksudnya. Jadi jangan pusing. Tiga pendapat bukan. Ini yush'iru. Ya, mengesahkan adalah sifat yang ketiga dari lafaz as-siratnya itu sendiri. Ya, dan saya rasa dari perumpamaan Nabi SAW itu luar biasa. Ya. Ini semakin mengokohkan kita insya Allah di atas jalan. Bahwasanya kita jalan ini bukan jalan santai, ya. Tapi kiri kanan kita ini luar biasa. Ada yang memukau. Coba antum lihat jalan-jalan. Ada toko, ada warung makan, menarik. Kira-kira ke mana? Apalagi ada uang, baru datang kiriman. Singgah enggak? Ruding, Abdullah. Anak kerlip-kerlip ini namanya. Beling-beling. Ya kan? Ya, itu manusiawi. Karena kita memang ditabiatkan suka makan, suka belanja, ya. Apalagi ada uang, itu singgah. Itu di dunia. Ya. Maksudnya untuk perkara dunia ini perkara akhirat. Kiri kanan kita dosa maksiat ya enggak? Ada yang ajak. Ya, bahkan kita buka medsos, kita tidak mau lihat saja muncul sendiri. Ya enggak? Pengalaman ya. Muncul sendiri. Paham ini? Kita tidak mau dengar, ya, terdengar sendiri. Ya enggak? Itu. Ya harus isi kok sampai ke ujung jalan. Terus. Wa qawlu man qala wa tariqul ubudiyyati wa qawlu man qala wa ta'atillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa amsalu dzalik. Hitung nih. Tambah ya. As-sunnah, al-jamaah, at-tariqul ubudiyah, ta'atullah wa rasul. Sudah berapa antum itu? Hitung. Ini kan kalau kita tidak tahu ini kaidah, pusing kita. Yang mana kita mau pilih? Tidak usah pilih, semuanya benar. Ya kan? Dan saling memahamkan kita, saling melengkapi. Ya. Dan memahamkan kita inilah jalannya lurus. Di antaranya as-sunnah, al-jamaah. Itu kan makna ini banyak orang tidak paham. Jamin ini yang sebelumnya saja ya at-tariq siratal mustaqim, ittiba'ul Quran, ini saja banyak tidak paham. Dia minta ihdinas siratal mustaqim, dibacakan ayat Al-Quran tidak mendengar. Salat wa aqimus shalah. Ya, baik zakat atau atu zakat itu kan bisa paham ini. Tauhidkan Allah wa'budullaha la tusyriku bihi. Itu bisa jadi. Itu saja dia belum tamat, apalagi memahamkan makna yang lain. Tapi kita orang yang sudah belajar, masya Allah, luar biasa. Ya, jawabnya siratul mustaqim tariqul ubudiyah, siratul mustaqim ta'atullah rasul. Biasa. Ya,
Ini hati hidup. Membaca begini hati sudah hidup. Luar biasa ini. Ini yang kita minta. Ya kan? Antum minta apa tiap rakaat dalam salat? Maka salat jenazah saja baca Al-Fatihah. Apa antum minta? Ihdinas siratal mustaqim. Berarti ini mana ini antum harus hadirkan. Kita minta agar kita bisa mengikuti Al-Quran. Dan tidak akan mungkin kita ikuti Al-Quran tanpa ilmu benar. Islam. Ya, Islam terbesar. Islam adalah ifradullahi bil ibadah. Al-islamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bit ta'ah wal bara'at min asy-syirk. Itu Islam. Ya. Ini as-sunnah, al-jamaah. Ya, jadi jangan heran Allah nampakkan kebenaran kepada kita tentang akidah, manhaj, tauhid. Bisa jadi itu dia ijabahi kita punya doa. Kita diberi hidayah, bahasa kita ya, diberi hidayah, kenal dakwah, hijrah, kenal sunnah, ahlus sunnah, salafi. Ini mungkin dikabulkan doa tak? Jadi heran kita orang dia berdoa ihdinas siratal mustaqim di setiap rakaat dalam salat. Ya, dikenalkan dengan sunnah, kemudian dia tolak. Nah, itu kau minta. Itu yang kau minta. Allah kasih kau tolak. Wajar kau disiksa nanti. Dia berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jelaskan tentang sunnah. Jelaskan tentang bid'ah. Bid'ah kan apa? Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kamu kan minta wa qina adzabannar. Jelaskan tentang bid'ah kau tidak terima. Kebaikan untuk kami itu selamat. Ya, keselamatan. Saya musim apa sekarang? Musim maulid, bukan musim durian. Ya kan? Nah, kalau kita mau ngobrol, diskusi, ya kan? Mana sunnahnya? Ya. Mana ibadahnya? Bukan ada dosa. Bahkan dosa di atas kesyirikan. Dosa antara kesyirikan dan dosa besar. Di atas al-kabairnya. Dia kabair tapi di atas. Pas di bawah kesyirikan. Bayangkan. Ya enggak? Nah, ini kan kita minta dijauhkan dijaga dari adab neraka. Karena itu bid'ah akan menjerumuskan ke dalam neraka. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fitnah. Baik. Ya, ujungnya adalah neraka. Jadi kita minta, dikasih kenal sunnah. Itu minta terus. Ya, baik. Terus terakhir haula'i kulluhum asyaru ila dhatin wahidatin lakin wasafaha kullun minhum bisifatin min sifatiha. Jadi haula'i kulluhum, mereka ini seluruhnya itu para salafus saleh yang menafsirkan dengan sekitar 7 penafsiran ini atau 6 ya. 6. Sunnah jamaah, Tariqul Ubudiyah ya. 5 atau 6. Jadi kita gabung as-sunnah wal jamaah ya itu jadi 1 mungkin 5. Kalau kita pisah jadi 6. Jadi semua ini para salafus saleh ini mengisyaratkan asyaru itu menunjuk ila dzatin wahidah kepada satu perkara. Ya, yang tafsirkan as-siratal mustaqim dengan Islam, ya dengan Al-Qur'an, dengan ini menginginkan satu. Paham ini? Lakin akan tetapi wasafaha kullum minhum bisifatin min sifatnya. Tetapi setiap dari para salaf ini menafsirkan, menyifatkan as-siratal mustaqim dengan salah satu sifat dari sifat-sifat. Itu kita katakan tidak ada yang bertentangan. Kalau kita bilang itu Ahmad, rambutnya panjang. 1. Ada yang bilang siapa itu Ahmad? Ahmad itu yang gemuk. Tanya lagi orang ketiga itu Ahmad, itu anaknya Pak Sobri. Ya. Dan seterusnya disebut ciri-ciri biar mungkin cek rumahnya dan usahanya di sana. Siapa itu Ahmad? Itu yang punya depot. Ini kan ini sekarang saya tanya bertentangan enggak ini? Tidak kan yang diinginkan satu orang ini besar ini. Ya kan? Tapi setiap orang menyebutkan sifat tertentu, penekanan tertentu yang diinginkan tidak ada pada orang lain. Depot beda dengan rambutnya. Oh, itu rambutnya panjang itu misalnya. Ya kan? Pas memang belum cukur tuh. Rambut dengan depot tapi orangnya satu. Ya. Bisa paham ini? Nah, ini istirahat dulu lah. Jadi nanti insya Allah kita masuk ke jenis yang kedua. Ya, jadi ini yang panjang ini baru satu jenis. Ya, jadi ikhtilaf tanawur yang ada pada penafsiran para salafus saleh. Ini jenis yang pertama ini. Satu perkara tapi mereka tafsirkan dengan ibarat-ibarat yang berbeda tapi kembali ke satu makna.
Ya, tafsirkan dengan lafaz-lafaz dengan sifat-sifat yang kembali kepada satu makna. Nanti yang kedua juga mirip. Ya, as-sinfu tsani, jenis kedua dari khilaf tanawu mereka itu mirip. Tapi penekanannya adalah contoh. Ya. Contoh. Bisa paham ini? Seperti saya bilang, apa itu teh? Datangkan sariwangi cocok, sosro cocok. Ya, semua teh yang didatangkan itu cocok. Ini namanya sin asani nanti yang kita. Ini khilaf tanawu. Ya, berselisih kan tidak? Ya, sosro, sariwangi semua merek. Ya. Kita bilang kopi. Mau kopi rong, kopi kapal api jadi, kopi luwak apa semua merek kopi itu nanti di jenis yang kedua. Bisa paham ini? Bisa paham ya? Kalau jenis yang pertama ini dia fokus ke nama, makna, sifat. Ya memang kembali ke satu. Ya. Bisa paham ini? Jadi kalau yang nanti yang kedua sinfu tsani, Anda bisa lihat nanti itu dari bentuk contoh, bagian-bagiannya, nauknya. Ya. Jadi dia tafsirkan sesuatu dengan contoh. Ya, jelaskan apa itu HP, kasih lihat iPhone, kasih lihat Infinix, ya, nyambung semua. Ini handphone ini begini. Ya, HP ini, HP. Bisa paham ini? Android. Ya. Bisa paham ya? Itu nanti di jenis yang kedua insyaallah. Dan panjang juga itu nanti ya. Jadi panjang itu uraiannya beliau rahimahullah. Ya. Uraian beliau. Nah, di sinilah beliau nanti masuk ke asbabun nuzul. Di jenis yang kedua. Saya kasih peta-peta umum lah supaya antum tidak kaget nanti kenapa lari ke situ. Coba lihat asbabun nuzul kan? Ada kan kaidah nanti kita akan baca di Al-Qawaidul Hisan, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Kan sabab ini kan contoh kejadian yang sejalan masuk dalam ayat itu. Tapi bukan berarti hanya itu yang bisa masuk di ayat. Semua yang punya sifat yang sama bisa masuk. Nah, itu kan contoh yang bisa paham ini? Ini nanti beliau akan uraikan sambung dengan asbabun nuzul. Ya, sababun nuzul. Karena masuk dalam perkara ini. Dan itu juga ada kaitannya dengan materi kita di usul fit tafsir. Ya, di Murajaah itu ya. Di Murajaah itu di usul fit tafsir. Ilahuna subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.